Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menunjukkan aktivitas vulkanik yang mengingatkan kita bumi terus bergerak dan alam tak pernah benar-benar diam. Di balik letusan yang murni faktor alam, ada pertanyaan yang tak kalah penting. Seberapa siap manusia yang hidup di sekitarnya? Apakah kita sekedar menunggu atau belajar berdampingan dengan gunung api? Kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis senior Metro TV sekaligus pemerhati manajemen bencana, Prihadi. Selamat siang, Mas Prihadi. Selamat siang, Gemma. Sehat, Mas Prihadi? Alhamdulillah. Nah, Mas Prihadi, ini kan udah statusnya 4 ya, awas di NTT. Apa arti dari siaga ini dan apakah ada beberapa hal yang harus diwaspadai ketika sudah masuk ke level ini? Kalau gunung sudah berada dalam status level 4 atau awas, berarti tidak boleh ada aktivitas manusia. Kalau terakhir dari PVMBG rekomendasinya adalah 3 ya, atau masyarakat juga bisa memahami bahwa mereka sudah tidak boleh lagi beraktivitas 4 sampai hingga 7 km dari atas puncak gunung. Itu yang pertama. Kemudian juga aktivitas mereka itu juga mesti harus jauh dari aliran sungai untuk mengantisipasi kalau misalkan tiba-tiba hujan deras dan kemudian terjadi aliran lahar dingin seperti itu. Itu sih, yang paling utama adalah tidak boleh ada aktivitas sama sekali. Oke, berarti 3 km dari puncak gunungnya begitu ya? Betul, tapi lagi-lagi kita juga masih harus mengikuti perkembangan terkini dari PVMBG. Bisa saja kemudian jarak aman itu lebih kecil atau lebih dekat dari puncak gunung atau justru lebih jauh seperti itu. Oke, nah tapi Mas Prihadi, ini kan berarti sudah ada gerakan untuk evakuasi seluruh masyarakat di sekitar gunung api. Tetapi yang dihadapkan oleh para Pemda di NTT adalah masih banyak warga yang menolak dievakuasi. Sebenarnya bagaimana cara mengedukasi mereka agar mereka tuh tahu kalau ini tuh bahaya sebenarnya? Yang dilakukan sih sebenarnya lakukan pendekatan secara komunikasi ya. Yang pertama adalah melakukan pendekatan komunikasi dengan berbasis fakta. Kemudian juga melakukan pendekatan berbasis budaya dan juga komunikasi yang efektif. Dalam hal ini kalau misalkan berbasis fakta, masyarakat harus dikasih tahu bahwa kondisi mereka ketika mereka hidup di lereng gunung berapi yang cukup berbahaya, itu juga pernah dialami oleh masyarakat lain di wilayah lain seperti Gunung Ruang waktu itu, kemudian juga di Gunung Sinabung kala itu, dan mereka masih harus diberi pemahaman bahwa mereka sangat berbahaya ketika tetap bertahan hidup di wilayah yang gunung yang sedang beraktivitas ataupun di level awas seperti itu. Kemudian juga informasinya juga harus efektif dan jelas dalam artian bahwa kalau mereka tetap berada di situ, mereka akan berada dalam kondisi yang bahaya. Udah gitu mereka juga masih harus dikasih tahu soal jalur evakuasi. Kemudian juga mereka juga harus dipahami bahwa suatu saat mereka masih harus menyiapkan perlengkapan pada saat mengungsi seperti itu. Oke, nah gunung ini kan aktif ya Mas Prihadi, jadi tidak akan pernah tidur begitu ya untuk dari aktif dari pergerakan. Kita tidak akan pernah tahu sih sebenarnya, karena memang kalau dari tadi kan Flores Timur, Kabupaten Flores Timur itu sebenarnya sudah melakukan status tanggap darurat sejak tanggal 13 Februari ya sampai bulan Agustus. Sementara untuk yang Kabupaten Sika itu sejak erupsi kembali di tanggal 17 dan 18 Juni, mereka kemudian melakukan aktivitas atau membuat status tanggap darurat 19 Juni hingga 2 Juli 2025 itu sudah merupakan bagian dari antisipasi sih untuk kemudian bagaimana mengomunikasikan ini dengan baik-baik. Komunikasinya pun juga masih harus dengan yang empati dan juga yang persuasif, karena mereka lama hidup di daerah lereng gunung, mereka pasti punya kenangan-kenangan, punya memori sejarah, nilai-nilai budaya, sehingga penting memang ketika ingin mengajak atau meminta warga untuk evakuasi itu lagi-lagi bukan suatu aktivitas yang harus sekali dua kali, tapi masih harus berkali-kali untuk menyadarkan ke mereka seperti itu. Nah, di tahun 2025 ini kan sebenarnya sudah cukup belasan kali ya erupsi terjadi. Nah, apakah perlu juga ada relokasi sekalian gitu supaya warga ini tidak perlu mengungsi kemudian kembali lagi ke tempat rumahnya, kemudian mengungsi lagi kalau ada erupsi? Iya, relokasi permanen ya dalam arti ini perlu dipertimbangkan kalau memang mereka itu tinggal di zona yang amat sangat berbahaya. Ini dalam arti bisa untuk meminimalisir korban jiwa dan juga untuk meminimalisir materialnya untuk jangka panjang atau untuk di masa depan. Mereka mungkin juga harus disadarkan bahwa jangan sampai kemudian karena mereka lebih memilih berada di lingkungan yang sudah tahu itu cukup wilayah yang berbahaya, mereka justru mewariskan zona bahaya itu kepada anak cucu mereka. Mungkin lebih baik kalau memang misalkan berkorban untuk saat ini,
untuk bisa menyelamatkan anak cucu mereka agar mereka tidak berada di zona nyaman, yang tidak berada di zona bahaya yang terus-menerus seperti itu. Tapi lagi-lagi pendekatan yang persuasif dan juga pendekatan yang empati itu masih harus disampaikan terus-menerus. Oke, kalau sejauh ini memang masih banyak ya Mas Prihadi yang tinggal di lereng-lereng gunung? Kalau masyarakat Indonesia kan dominan lebih banyak cenderung berkehidupan dan bermata pencaharian kan di lereng gunung kan seperti itu. Dan memang itu kayak seperti tipikalnya warga masyarakat Indonesia seperti itu. Dan ketika suatu gunung di mana mereka tempat tinggal bermata pencaharian itu sudah berada dalam status awas, maka mereka mestinya kalau mereka mau tetap tinggal, mereka terus dilakukan latihan-latihan evakuasi. Kemudian juga secara perlahan-lahan tokoh adat atau tokoh masyarakat mau melakukan komunikasi dengan mereka. Karena perlu kita sadari bahwa tokoh masyarakat ataupun juga tokoh agama, tokoh adat itu merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan tokoh adat dan tokoh masyarakat ini sendiri sebenarnya adalah sebuah sosok mediator antara budaya dan sosial yang bisa membawa juga sisi-sisi spiritual. Karena kan mereka yang tinggal di lereng-lereng gunung itu rata-rata memiliki spiritual yang tinggi terhadap gunung itu sendiri. Nah, kombinasi itulah yang kemudian bisa diberikan sedikit demi sedikit soal ilmu kebencanaan hingga pada akhirnya kombinasi-kombinasi itu bisa memberikan pemahaman kepada mereka untuk bisa percaya bahwa evakuasi adalah jalan yang terbaik untuk bisa selamat. Karena prioritas utama itu adalah keselamatan jiwa sebenarnya. Oke, berarti pendekatan sosialisasi dengan empati dan juga persuasif bagi para warga yang masih tinggal di lereng gunung. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, Mas Prihadi, sudah banyak yang mengungsi. Apa yang perlu diperhatikan ketika para warga ini mengungsi, kebutuhan dasar yang harus diperhatikan oleh Pemda? Yang jelas adalah hunian ya. Mereka butuh sandang, pangan, papan juga. Karena kan ketika mereka cukup bertahun-tahun tinggal di lereng gunung yang mereka sudah cukup nyaman, mereka harus keluar dari zona nyaman, mereka masih harus diyakinkan bahwa kalau misalkan kalian mau direlokasi, maka kita pun pemerintah juga sudah menyediakan kehidupan yang nyaman buat mereka. Paling tidak rumah seperti itu. Dan itu memang mesti harus sekali lagi mesti harus dibujuk dengan pendekatan persuasif yang berkali-kali. Paling tidak sekali lagi prioritas utama itu adalah keselamatan jiwa seperti itu. Nah, kalau nantinya akan ada relokasi permanen begitu ya Mas Prihadi, untuk jarak misalnya mereka tidak mau jauh dari area gunung, masih memungkinkan nggak di daerah-daerah situ juga ada jarak tertentunya juga? Itu perlu evaluasi dan itu perlu rekomendasi sih sebenarnya dari PVMBG dan juga dari ESDM seperti itu. Karena mungkin kalau jauh banget kan mereka agak berat gitu ya. Betul. Relokasi itu kan juga butuh pendekatan sosial budaya kan, pendekatan spiritualnya juga gitu kan. Kita mesti harus mengajak masyarakat diskusi secara solusi bersama. Nggak cuma dilihat dari point of view-nya pemerintah, tapi juga dari point of view-nya masyarakat. Makanya jangan kemudian ketika mau relokasi, asal tarik nggak, tapi lebih ke dialog. Masyarakat tuh perlu diajak, masyarakat tuh perlu dirangkul, makanya ada komunikasi dialogis. Sehingga antara pemerintah dan masyarakat itu bisa mendapatkan solusi bersama. Pemerintah dalam hal ini bisa meyakinkan masyarakat untuk bisa direlokasi dan masyarakat pun juga merasa percaya bahwa pemerintah mau mengayomi mereka. Oke, berarti PR masih cukup banyak ya Mas Prihadi, mau baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakatnya. Betul. Karena pemerintah masih perlu dialog dan juga pendekatan persuasif dan juga masyarakatnya harus mau juga mendengarkan dan juga open minded begitu ya. Paling tidak lagi-lagi tokoh masyarakat diajak. Libatkan mereka sehingga masyarakat tuh bisa dengan melibatkan tokoh masyarakat ataupun juga tokoh adat, mereka bisa memberikan kepercayaan lebih kepada warganya untuk bisa percaya bahwa tujuan direlokasi itu adalah upaya untuk keselamatan mereka bersama. Iya, tidak untuk kebaikan siapapun, tapi masyarakat itu juga ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Prihadi atas Sama-sama. insight-nya. Semoga nanti ke depannya pemerintah daerah dan juga masyarakat bisa berkolaborasi lebih lanjut untuk keselamatan bersama. Terima kasih Mas Prihadi. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.